Setiap orang punya cerita yang bisa dibagi. Masa lalu sudah dilewati. Masa depan adalah hal yang selalu dinanti. Karena setiap kisah pasti memiliki arti. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Mari berbagi dan bersilaturahmi di Aku Hari Ini. Aku hari ini bertemu dengan seorang trainer, beliau juga seorang penulis buku, beliau adalah personal development coach. Mari kita sambut Mas Andra Donata. Bagaimana caranya kita bisa cerdas dan juga bijak di era teknologi? Leaders yang itu berdasar dari dua sumbu. Yang pertama adalah kita sebut sebagai sumbu respect. Respect artinya bagaimana seseorang respect sama leader tersebut. Semakin tinggi ke atas, maka sumbunya dia atas. Pertama, kita akan pahami dulu nih, ukuran dari kelayakan sebuah produk atau jasa itu sendiri, apakah dianggap terlalu mahal atau terlalu murah. Nah, yang melakukan fubbing, di mana negara tertinggi pertama diduduki oleh New York City. Lalu mengapa fenomena fubbing ini makin sering terjadi ya? Layak untuk Anda tonton, yang itu nantinya akan memberikan manfaat bagi Anda. So, hati-hati jangan sampai kita menjadi korban dari teknologi, tapi jadilah pemain yang baik yang menggunakan teknologi untuk kebermanfaatan bagi banyak orang. Mengelola hati, mengelola diri, perasaan, pikiran, supaya tetap fenomena orang yang suka hate speech gitu ya, yang nggak senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu. Nah, itu orang berhasil. Tantangan terbesarnya adalah bisakah kita ikhlas bersyukur atas keberhasilan orang lain, ikut senang atas kebahagiaan dia. Maka siapa yang mengenal Tuhannya, dia mengenal dirinya. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Nah, kalau kita mau bicara dari sisi situ gitu, bahwa Nah, Mas, kalau tadi kita udah bahas tentang cerita hari ininya Mas Andra, tentu hari ininya kita adalah rangkaian cerita dari masa lalu yang sudah dilewati. Baik itu untuk kehidupan, baik itu untuk profesi, untuk keluarga, dan banyak hal yang terjadi di hari ini adalah keputusan kita dari masa lalu. Setuju nggak, ya, Mas? setuju. Nah, di sesi ini, di segmen ini saya punya kotak ajaib. Kotaknya ada 5. Ada 5 kotak. Are you ready? Ya. Yes, I'm ready. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pilih kan? Gitu ya? Ya, pilih. Selamat datang di Aero Highlight Channel. Di segmen ini kita akan mengupas tuntas mengenai masa lalu Mas Andra. Tapi bukan setajam silet ya. Kita akan melihat masa lalunya Mas Andra. Mungkin karena segmen kita terbatas, saya punya 5 kotak di sini, di mana dari 5 kotak ini, masing-masing kotak ada pertanyaannya. Pertanyaan yang akan saya buka sesuai dengan yang Mas Andra pilih. Dari 5 ini, Mas Andra pilih 2 aja. Oke, yang pertama saya pilih angka 2. Angka 2. Karena saya anak kedua, gitu ya. Saya pilih angka 1. Angka 1. Kenapa angka 1, Mas? Karena biasanya yang ditaruh di nomor 1 adalah sesuatu yang penting gitu. Jadi juga saya ini pertanyaan yang pertama kali muncul di kepala Mbak Ae ditaruh di nomor 1. Berarti bisa jadi itu yang penting buat Mbak Ae. Maka saya pilih nomor 1. Oke, berarti Mas Andra pilih nomor 1 dan nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka pertanyaan nomor 1. Oke, pertanyaannya adalah trigger dari masa lalu sehingga menjadi Mas Andra seperti saat ini. Mungkin lebih ke spesifik ke profesi Mas Andra saat ini. Apa trigger dari masa lalu yang membuat Mas Andra memilih profesi ini? Wah, ini panjang ini. Oke, dan sekali lagi kalau kita bicara tentang trigger, tentunya nggak cuma 1-2 kejadian ya, gitu. Tapi kalau ditanya adalah trigger yang paling dominan, yang itu membuat saya seperti sekarang adalah meninggalnya ibu saya tahun 2001, gitu. Dan itu menjadi trigger untuk saya menjadi manusia yang
pengen lebih baik, pengen punya eh, satu nilai di depan orang tua. Karena dulu saya tuh masih tergolong anak yang ya mungkin dibilang nyusahin banget enggak, gitu. Dibilang bandel enggak. Tapi saya merasa tidak bisa membahagiakan atau membanggakan mereka di usia itu. Di mana mungkin pada zaman itu banyak anak-anak di usia saya yang sudah bisa membahagiakan atau membanggakan orang tuanya gitu. Tahun 2001 tuh ibu saya meninggal, itu titik balik di mana saya akhirnya ngerasa bahwa nyesel. Saya belum bisa ngasih apa-apa, belum bisa memberikan kebanggaan, lebih banyak merepotinnya gitu. Lebih banyak jadi pikiran buat orang tua. Dan itu membuat saya akhirnya menjadi flashback lagi. 2001 tuh kalau nggak salah umur saya berarti 21 tahun. Nah, di umur itu tuh harusnya sudah mulai mateng, harusnya sudah mulai mikirin masa depan, harusnya sudah mulai nggak cuman main-main atau pacaran doang gitu. Tapi pas ibu saya meninggal itu jadi membuat saya mikir gitu, gue mau ngapain di hidup gitu. Saya mau kemana? Karena selama ini lebih banyak kayak disuapin gitu sama orang tua, khususnya ibu ya. Ibu tuh perannya sangat dominan sekali di rumah. Dominan tuh maksudnya she's my angel gitu. Kita nggak bisa hidup tanpa dia. Dia tuh punya peran multi peran buat di rumah gitu. Ibu saya mengajarkan banyak hal, mulai dari bertukang sampai nyetir mobil itu ngajarin ibu gitu. Dan kita sangat depend on banget sama ibu. Dan trigger itu terjadi ketika ibu meninggal, saya tuh marah sama Tuhan. Kenapa kok kau mengambil ibuku, kenapa nggak ambil saja orang-orang yang jadi sampah masyarakat, mungkin yang jadi koruptor, yang berbuat jahat, tapi kenapa ibuku yang saat ini masih kami butuhkan gitu. Pertanyaan itu baru bisa saya jawab 4 tahun kemudian gitu. Tahu nggak jawabannya apa? Saya dapat satu analogi yang sederhana dari ustadz saya. Dia bilang gini, kalau Andra berjalan di taman dan kemudian melihat ada bunga, manakah yang kau petik duluan? Kira-kira yang mana? Bunga yang paling bagus. Iya. Dan itulah yang Tuhan lakukan kepada ibumu. Dan itu membuat saya akhirnya tenang. Bahwa ibu saya diambil itu justru seperti analoginya ketika saya memetik sesuatu yang bagus, saya ambil gitu. Dan itu membuat saya akhirnya menemukan semua jawaban dari pertanyaan saya semenjak ibu saya meninggal itu. Maka di situ saya mulai belajar mengikhlaskan, mulai belajar bahwa Tuhan ngambil ibu karena ibu adalah pilihan, ibu itu spesial. Dan Tuhan tidak mau justru menambah beban ibu semakin banyak di dunia, dengan mungkin malah justru akan menambah dosa atau apapun. Dan saya sangat yakin sekali bahwa ibu saya akan beristirahat di surganya Allah gitu. Dengan segala kebaikan yang dia lakukan. Jadi justru malah dengan diambilnya ibu saya, dia terhindar lagi dari siksa dunia, terhindar lagi dari malah justru dosa-dosa di dunia gitu. Tuhan sedang menyelamatkan dia. Itu perjalanannya 4 tahun untuk bisa menemukan jawaban itu. Dan disitulah akhirnya kemudian hidup saya mulai berbenah. Saya mulai berusaha untuk take responsibility for my own life gitu. Bahwa gue gak bisa lagi bergantung sama orang lain, gue harus do something for my life gitu. Dan mulailah meninggalkan hal-hal yang dianggap itu tidak important, mulai mencari hal-hal yang masih menjadi mulai menata prioritas hidup. Nah itu di masa itu. Kalau ditanya itu terlambat atau enggak, terlambat sebenarnya. Ya karena banyak orang-orang yang sudah desain hidupnya itu jelas dari kecil gitu. Dan lucky for them. Tapi saya tidak. Saya penuh dengan pergulatan sampai akhirnya mulai lebih terarah lagi ketika saya sudah memutuskan mengambil kerjaan, mulai mencari pekerjaan. Tahu nggak kerjaan pertama saya apa? Jualan tempe. Saya dulu itu jualan tempe dari saya dulu sambil kuliah pengen cari penghasilan gitu. Aduh, gimana ya supaya hidupku tuh nggak cuma isinya cuma main gitu. Mulai berpikir untuk menghasilkan, mulai berpikir untuk mandiri, lebih kepada sudah nggak mau membebani orang tua. Kerjaan pertama saya itu jadi penyalur penjual tempe. Jadi saya ambil dari, kebetulan yang itu yang bude saya ambil dari bude,
Terus saya jualan keliling komplek tuh tempe gitu. Keuntungan saya 100 perak per satu tempe. Terus pulang nanti sisanya saya kembalikan, terus saya dapat keuntungan dari yang saya jual. Itu saya lakukan. Kulir tempe ternyata Mas Andra dulu ya. Dan dari situ mulai menghargai susahnya hidup, mulai menghargai cari uang itu susah, mulai melihat bahwa aku perlu berhemat. Wah, itu banyak pola pikir yang berubah semenjak itu gitu. Ya itu kejadiannya memang semenjak ibu saya meninggal gitu. Triggernya itu. Trigger dari masa lalu. Memang kalau tadi dengar cerita ibu ya, saya juga jadi terharu gitu dengan ceritanya Mas Andra, bahwa itu titik balik yang akhirnya mengubah Mas Andra bahkan bisa sampai hari ini. Saya belum tahu nih apakah orang-orang yang terdekat Mas Andra juga tahu kalau Mas Andra pernah jualan tempe ini ya. Tahu, saya tahu. Kalau keluarga besar tahu semua gitu. Untuk Saya teman-teman profesi trainer sudah banyak yang tahu. Oh enggak, kalau itu enggak ada yang tahu. Oh mungkin nanti setelah ini jadi akan banyak yang tahu cerita suksesnya Mas Andra seperti sekarang itu diawali jualan tempe. Tapi justru dari situ membuat Mas Andra semakin matang, semakin merubah pola hidupnya tadi ya Mas ya. Ya, gitu. Keren banget. Ternyata untuk menjadi sukses seperti Mas Andra sekarang prosesnya juga panjang, nggak semudah yang kata orang gitu ya. Karena setiap orang betul punya cerita dari masa lalu sehingga mengantarkan di hari ini. Oke, so kita akan lihat pertanyaan di kotak yang kotak yang kedua. Semoga bisa dijawab. Ini pertanyaannya apa ya? Ini karena random Mas, saya juga nggak tahu apa nih. Iya, dan saya juga udah dipersiapkan untuk ini ya. Artinya kita natural aja nih ya. Gitu. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Apa momen paling berkesan di profesi ini? Mungkin momen yang paling berkesan atau sulit untuk Mas Andra lupakan? Oke. Sebenarnya momen yang paling berkesan itu tidak di satu momen dan itu berulang, dan itu justru yang membuat saya meyakini profesi ini saya pegang terus. Nggak kerasa ini sudah tahun ke-14 gitu profesi ini saya jalankan. Sudah lama. Jadi, ya. Dan nggak kerasa karena memang saya tidak merasa sedang bekerja. Ada satu yang itu membuat saya merasa senang adalah ketika saya menyadari bisa melihat langsung dengan mata kepala saya pertumbuhan orang, perubahan orang gitu. Dari mungkin cuman sepatah dua patah kata yang kita katakan, mungkin cuman dari 1-2 aktivitas yang kita lakukan, mungkin dari satu treatment yang kita berikan kepada yang bersangkutan, tapi change their life gitu. So ketika saya sedang membantu orang untuk mengubah hidupnya dan saya melihat perubahan itu memorable banget gitu. Itu menyenangkan sekali gitu. Bahkan saya apa yang dirasakan oleh saya jadi merasa punya meaning. Saya jadi merasa bahwa gue punya peran ya gitu. Jadi sekedar orang bilang WA gitu, Mas Andra terima kasih ya, itu jelek banget buat saya gitu. Dan itu kan bukan satu momen ya, sering menerima kayak begitu, dan itu membuat saya jadi merasa bahwa punya arti, dan itu yang membuat saya mencintai pekerjaan ini gitu ya. Justru malah bukan pujian gitu ya, tapi lebih kepada pengakuan dari para peserta yang mengatakan bahwa saya sekarang jadi merasa lebih baik, saya lebih gitu. Itu yang malah membuat saya senang gitu. Senang dengarnya, terima kasih ya, aku sekarang sama suami udah akur, udah mau ngajak ngobrol lagi, makasih ya, aku sekarang sama ibu mertuaku sudah mulai bicara. Itu amazing. Kadang-kadang aduh merinding kalau dengar-dengar kayak gitu. Saya juga jadi pengen mengucapkan terima kasih Mas Andra sudah berkenan jadi mentor saya. Oh. Banyak yang saya dapat dari Mas Andra, dari facilitating ya kan, dari bagaimana develop modul. Wah, kalau diceritain panjang juga. Mungkin itu membuat Mas Andra juga jadi termotivasi untuk terus menjalani profesi ini ya Mas ya? Ya, jadi merasa lebih hidup gitu. Jadi
Ketika kita tahu apa yang kita lakukan berdampak pada orang lain, itu senang banget rasanya pasti. Gitu. Alhamdulillah. Tenang, cukup 2 pertanyaan aja dari masa lalu, karena kalau 5 akan setajam silet sepertinya kalau kayak gitu ya Mas ya. Berarti lolos ya. Ke babak selanjutnya lolos ya. Mas Andra, kita tadi udah ngebahas cerita dari hari ininya Mas Andra, kemudian kita juga sudah flashback ke masa lalu yang tadi membuat kita mengharu biru ya Mas. Mengingat masa lalu, hal yang menyenangkan, hal juga yang mungkin itu menyedihkan untuk Mas Andra, termasuk saya untuk yang mendengarkan, tapi karena masa lalu itulah kita hidup di hari ini. Ya. Nah, tentu kita hidup di hari ini, kalau bukunya Mas Andra, kita perlu menyimpan harapan. Kita hidup karena ada harapan gitu. Yeah. Harapan yang kita miliki ini untuk kita hidup di masa yang akan datang. So, kita akan lihat ke masa depan nih Mas Andra. Oke. Kalau tadi kita ngobrolin masa lalu, kita akan ngobrolin ke masa depan. Yeah. Apa yang ingin Mas Andra sampaikan ke diri Mas Andra? Mungkin beberapa tahun yang akan datang Mas Andra akan nonton video ini. Apa yang akan disampaikan kepada Andra Donata? Mungkin Andra di masa depan akan bilang, thank you for being you. And thank you for everything you did. Jadi, saya akan memilih untuk tidak menyesali apapun yang sudah saya lakukan. Terlepas itu adalah bad experience atau good experience, saya di masa depan akan tetap mengatakan, thank you very much. Saya sudah mengucapkan itu kepada saya yang dulu. Saya yang dengan segala penyesalan saya, dulu kenapa gue begini, sampai akhirnya kemudian saya realize, semua paket itu adalah satu kombinasi yang memang unik, yang menjadikan saya sekarang gitu. Dan saya tidak boleh menyesali itu. Jadi ketika saya sendiri pun sekarang ngobrol dengan Andra 5 tahun yang lalu pun, saya akan mengucapkan terima kasih. Karena apapun yang kamu lakukan itu sudah menjadikan saya seperti sekarang ini. And it's okay. Dengan segala keterbatasannya, kekurangannya, kelebihannya, apa yang pun kamu lakukan, saya ucapkan terima kasih. Itu kira-kira. Oke. Silakan Mas Andra Donata dilihat lebih tidak kurang. Mungkin beberapa tahun yang akan datang pas lihat ini, oh iya, saya dulu ngomongnya gitu ya. Nah, mungkin untuk saat ini apa cerita ke masa depan ini ada sesuatu yang apaan sih gitu ya, tapi saya yakin apa yang disampaikan hari ini akan menjadi kesan di masa yang akan datang. Kalau tadi udah disampaikan ke diri Mas Andra, boleh dong Mas, pandangan Mas Andra nih tentang profesi ini di masa yang akan datang tuh kayak gimana sih Mas? Iya, profesi itu bisa berubah, baik nama, baik metode, baik bentuknya, tapi spiritnya tetap sama. Ya, profesi-profesi yang fokus membantu orang lain, memberikan dampak orang lain dalam bentuk apapun, itu akan tetap selalu ada. Maka pesan buat orang lain ataupun mungkin untuk diri saya sendiri, pastikan ambillah sebuah profesi yang memang itu memberikan dampak value bagi banyak orang. Maka profesi itu akan long lasting. Bukan profesi yang memang untuk menguntungkan diri kita sendiri. Bukan profesi yang untuk akhirnya membuat kepentingan kita jadi lebih tinggi daripada kepentingan orang lain. Tapi memang profesi yang akhirnya memberikan dampak. Dan soal bentuk itu cuma masalah karena perubahan masa aja. Mungkin nggak ada lagi nanti namanya coach, mungkin nggak ada lagi yang namanya trainer. Gitu. And it's okay. Tapi profesi helping people akan selalu ada di masa depan. Gitu. Karena membantu orang lain itu tidak bisa diwakilkan dengan robot ya Mas ya? Ya, artinya mungkin bisa diwakilkan dengan robot gitu, tapi kan spiritnya tetap dari manusia. Dan bentuknya mungkin sudah akan lebih advance gitu, dan kita nggak akan pernah tahu bagaimana profesi helping people itu di masa depan. Tapi yang pasti adalah ketika apa yang kita lakukan memberikan dampak sama orang lain, kita niatnya adalah untuk solve their problem.
maka itu adalah profesi yang layak untuk kita perjuangkan. Gitu. Maka lanjutkan loh. Masuk ini nih YouTube-nya Mbak Ae ini layak untuk diperjuangkan gitu ya. Karena Mbak Ae mau menyisihkan waktunya, menyusun pertanyaan, bagaimana kemudian membuat YouTube ini bisa dinikmati oleh banyak orang, itu juga profesi yang helping people. Kita nggak tahu, mungkin yang nonton cuma 1, mungkin 2, tapi kalau yang 1 itu nonton dia dapat sesuatu, itu menurut saya more than enough. Dibandingkan yang nonton mungkin, ukurannya harusnya nonton 1.000 orang ya, 2.000 orang ya. Menurut saya bukan itu sih. Menurut saya lebih kepada 1 pun kalau itu berdampak, itu udah lebih dari cukup. That's the point, Mas Andra. Kalau tadi mungkin Mas Andra bilang kita perlu membantu orang lain, dan memang itu adalah salah satu misi saya untuk membangun channel YouTube ini, menghadirkan orang-orang yang pasti tentunya setiap orang ini punya sisi baik dan punya cerita-cerita perjuangan untuk menjalani kehidupan. Profesi apapun, atau mungkin itu hobi, atau cerita hal baik yang bisa dibagi di aku hari ini. Gitu, Mas Andra. Keren. Mungkin terakhir Mas Andra, closing statement dari Mas Andra, aku hari ininya Mas Andra tuh kayak gimana? Menariknya adalah percakapan ini membuat saya kembali menyadari bahwa aku yang hari ini adalah aku yang perlu disyukuri. Dan jangan lupa untuk bersyukur bahwa bisa jadi hidup kita hari ini adalah harapan dari orang lain. Maka selalu menikmati apa yang terjadi pada hari ini, karena bisa jadi kita nggak sadar bahwa kita lebih beruntung dari banyak orang. Itu aja. Yeah. Aku hari ini, Mas Andra, selalu ada harapan yang disimpan untuk menjalani hari ini dan menjalani hari di masa yang akan datang. Bukan begitu? Mantap. Mas, kalau kita ketemu langsung, sebenarnya hadiahnya bisa saya kasih langsung. Waduh, ada hadiah. Waduh, luar biasa loh. Tada! Keren sih. Mungkin ini ucapan terima kasih buat Mas Andra yang sudah mau berbagi di aku hari ini. Cerita hari ininya Mas Andra, cerita dari masa lalu dan harapan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan profesi ini akan selalu menjadikan kebahagiaan untuk Mas Andra, bermanfaat untuk keluarga Mas Andra, dan tentunya untuk peserta training ini akan berdampak untuk mereka baik di kehidupan ataupun di pekerjaannya. Salam buat istrinya Mas Andra, dan semuanya sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu lagi di konten yang lain. Amin. Dan saya doakan juga nih buat Mbak Ae, semoga makin bahagia, bisa ketemu dengan pangerannya gitu. Dan juga rekannya akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Thank you banget ya. Amin. Terima kasih Mas Andra, sehat selalu. Mari kita tutup sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan saya hari ini bersama Mas Andra Donarta. Banyak sekali insight yang didapatkan. Untuk Anda yang menyukai video ini, silakan like, komen, dan subscribe di channel ini. Saya Ae Rohailah, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.